Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di kawasan wisata air Kalimalang yang ditargetkan akan selesai secara menyeluruh pada Januari tahun 2026. Air Kalimalang memang bersih, namun sangat disayangkan masih ada oknum-oknum yang membuang sampah ke dalam kali, baik itu sampah-sampah botol plastik atau juga sampah-sampah styrofoam. Seperti ini. Sangat disayangkan sebenarnya. Gambaran wisata air Kalimalang yang akan selesai nanti di bulan Januari kurang lebih seperti yang ada di desain, walaupun tidak sama persis, tapi paling tidak ini akan menjadi salah satu tempat destinasi wisata yang ada di Kota Bekasi dan direalisasikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melewati Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi serta Wali Kota Bekasi Mas Tri. Panjang aliran sungai ataupun Kalimalang yang akan menjadi lokasi wisata air adalah 4 km dari arah Mall Metropolitan sampai ke Grand Kota Bintang. Nah, jembatan-jembatan yang ada agar bisa perahu-perahu ini melewatinya termasuk restoran-restoran apung itu akan dibongkar, ada 13 jembatan. Kemudian akan tersisa jembatan-jembatan baru yang lebih besar ya, kemudian memiliki tinggi yang lebih dibandingkan dengan jembatan-jembatan yang ada sekarang, bahkan sama dengan permukaan air Kalimalang. Nanti kita bisa lihat di video bagian belakang. Video ini juga dapat dilihat di Instagramnya Info Bekasi. Nah, di bagian pinggir Kalimalang akan ada juga area-area komersial ya, seperti mungkin restoran-restoran kecil, outlet-outlet, kios-kios yang dapat dikunjungi di sepanjang jalur tersebut. Sebenarnya untuk taman yang ada di pinggir Kalimalang, tepatnya di bawah tol Becakayu, juga sudah banyak yang selesai ya. Tinggal bagaimana masyarakat menjaga dari lingkungan dan taman yang sudah ada. Jembatan-jembatan yang dibuat itu adalah jembatan-jembatan lengkung dan memang cukup tinggi untuk dapat dilewati oleh tadi perahu dan juga restoran-restoran apung. Kita lihat sedikit di sini kawasan wisata air Kalimalang yang mungkin nanti secara keseluruhan akan selesai mudah-mudahan di bulan Januari. Di video yang kiri kita bisa lihat sebenarnya air dari Kalimalang ini bersih, dipakai juga untuk keperluan-keperluan latihan-latihan olahraga ya. Kalau yang di dekat Unisma dipakai untuk kano atau juga atlet dayung serta latihan SAR. Nah, untuk yang di dekat Grand Metropolitan di sini kita lihat dipakai untuk main jet ski nih ya. Baik, kita kembali ke area tadi di mana kita berdiri di atas sebuah jembatan yang lumayan rendah ya, di dekat akses ke Mall Metropolitan. Ini adalah sampah-sampah yang masih tersangkut ya, semoga dapat dihimbau lagi masyarakat yang ada di sekitar sini untuk tidak membuang sampah karena aliran sungainya sudah benar-benar bersih. Kenapa bisa bersih? Karena di bagian hulunya ya, di dekat kawasan wisata air yang pernah dibangun oleh Pak Ridwan Kamil itu ada seal plate ya, ataupun tempat menampung mengendapkan lumpur-lumpur yang mengalir bersama dengan air sehingga air yang mengalir ke arah sini lebih bebas dari lumpur. Nah, area tempat pembuatan jembatan lengkung yang pertama yang ada adalah di sekitar perumahan villa ya. Di sini area tersebut sudah ditutup dan arus kendaraan yang biasa melewatinya menuju ke Grand Metropolitan diarahkan ataupun direkayasa ke Jalan Kalimalang di bawah tol Becakayu di sini. Kemudian area-area tempat pembangunan pondasi ditutup dengan seng ya, baik yang ada di sisi timur dan dalam pengerjaan kita bisa lihat ada ekskavator di sana beserta para pekerja, atau juga yang di sisi barat. Aliran air Kalimalang agak lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya, namun aliran ini kita belum menemukan aliran ini tumpah sampai ke jalan akses Kalimalang atau juga ke samping sisi timur di Grand Metropolitan. Kalimalang sendiri itu akhirnya berasal dari arah Sungai Citarum ya, dan memang
dibelokkan menuju ke Jakarta ataupun melintang. Jadi dinamakan Kalimalang ataupun Memalang karena itu adalah kali buatan. Ini adalah arus lalu lintas rekayasanya dan skemanya dari arah Mall Metropolitan. Di lokasi pekerjaan itu ditutup, ya, kemudian diarahkan masuk ke Kalimalang yang ada di sisi utara Kiai Haji Nur Ali. Dan yang kita lihat memang kendaraan-kendaraan antri untuk bisa melintasi jembatan dan masuk ke jalan Kiai Haji Nur Ali tersebut. Di sini disiapkan petunjuk bagi para pengendara ya agar tidak melewati jalan yang sedang ada pekerjaan pembangunan dari jembatan lengkung yang pertama. Mohon maaf, jalan Anda ditutup sementara ya. Penutupan jalan ini berlangsung 1 bulan. Tadi kita lihat 13 Oktober sampai 13 November. Mungkin sudah selesai pondasinya dan mulai pekerjaan di bagian tengah, yaitu membuat jembatan lengkung. Jadi arus kendaraan mungkin setelah 13 November baru bisa melewati lagi jalan ini menuju ke arah Grand Metropolitan sampai ke arah Legun atau ke arah barat menuju ke Jakarta. Nah, untuk alternatif bagi para pengendara yang mungkin ya bisa masuk ke tol Becakayu, yang juga kita dengar bahwasanya tol Becakayu sedang ada diskon tarif. Jadi nantinya para pengendara bisa naik ke tol dan turun di misal Jatiwaringin, Halim atau juga di DI Panjaitan. Tapi pastikan pada saat turun di DI Panjaitan maka harus sesuai dengan plat nomor karena di sana berlaku ganjil genap. Baik, ini salah satu jembatan yang ada di dekat area konstruksi yang kita bisa lihat masih ada sampah-sampah yang tersangkut, yaitu sampah-sampah styrofoam dan juga sampah plastik lainnya. Aliran kalinya cukup bersih dan juga terjaga ya di kedua sisinya dari sedimentasi ataupun endapan-endapan lumpur yang dapat membuat volume Kalimalang menjadi dangkal. Persiapan untuk menjadi kawasan wisata air kita bisa lihat di seberang itu sudah ada taman-taman, kemudian di situ juga ada tulisan I Love Bekasi dan ada pagar ya yang dibuat di bagian pinggir untuk mengamankan para pengunjung dari misal terjatuh ke dalam kali ya karena kurang hati-hati misalnya seperti itu. Kita akan pindah ke seberang. Pemberitahuan adanya pembangunan jembatan lengkung yang cukup besar nantinya. Jadi jembatan-jembatan yang ada ini akan dibongkar yang rendah sehingga kapal-kapal ataupun perahu-perahu dapat melewati di bagian bawahnya. Adanya tol Becakayu di sepanjang Kalimalang ini juga merupakan pelindung ya bagi para pengendara, para pejalan kaki dari hujan dan juga panasnya matahari yang kita perhatikan beberapa hari belakangan itu cuaca agak lebih panas dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu dari taman-taman yang ada di pinggir Kalimalang. Yang ini untuk trotoarnya yang kita lihat ada di pinggir jalan banget ya atau di sisi kanan jalan, dan biasanya kendaraan di sisi kanan ini agak lebih kencang dibandingkan dengan yang di seberang atau sisi kiri arus kendaraan yang melewati jalan ini. Nah, itu di depan adalah rekayasa kendaraan yang melewati jalur masuk kembali ke jalan Kiai Haji Nur Ali. Arus lalu lintas yang direkayasa dikarenakan adanya pembangunan jembatan lengkung di sekitar Grand Metropolitan.
Taman-taman dan ruang terbuka hijau sebenarnya bukan ada di sini saja. Ini yang cukup baru yang dibangun, namun juga ada di beberapa lokasi ya. Nah, zona-zona kawasan wisata air Kalimalang yang pada pemerintahan Pak Ridwan Kamil itu pernah ada adalah yang zona komersial, ini salah satunya. Kemudian ada zona edukasi di dekat Unisma, ada dua zona lagi ya, termasuk zona selebrasi. Nampaknya itu adalah yang di depan akses tol Margajaya ataupun tol Becakayu paling ujung. Ya, ini salah satu jembatan ke arah Grand Metropolitan Mall. Dan jembatan ini sudah agak lebih tinggi dibandingkan dengan jembatan lainnya. Kita belum tahu jembatan ini akan dibongkar nantinya atau tidak. Di bagian pinggir ada kabel, ada ducting ya, ataupun pipa yang lebih fleksibel untuk menaruh kabel biasanya. Bagusnya lagi untuk Kalimalang sendiri itu di kedua sisinya diturap rapi menggunakan seat pile beton. Di bagian atasnya juga sudah ada capping beam. Jadi keseluruhan seat pile beton ini sangat berfungsi untuk menahan bagian pinggir tanah-tanah yang ada tidak masuk ke dalam aliran air Kalimalang. Kita akan menuju ke ujung dari lokasi kawasan wisata air Kalimalang, tepatnya di belokan ke arah Mall Metropolitan. Ini mallnya. Dan ini adalah tamannya. Untuk taman nanti kita akan lihat di video berikutnya. Biar nggak kelihatan ya, Pak. Lokasi yang kita lewati saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan jalan raya dan ada warna-warni di bagian lantai taman yang dibuat di pinggir Kalimalang. Tiang-tiang, pilar-pilar dari tol Becakayu juga dicat warna-warni. Bagus ya. Semoga ada himbauan-himbauan untuk area-area yang di pinggir ya dipasang pelang-pelang. Kemudian masyarakat lebih memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah ataupun oknum-oknum lebih tepatnya ke dalam kali, karena semakin banyak sampah yang dibuang maka kali akan tercemar dan mungkin juga akan menjadi tumpukan-tumpukan sedimentasi yang ada di sepanjang aliran kali. Yang jelas sampah plastik adalah sampah yang sangat sulit sekali terurai. Jadi sampah-sampah ini harusnya diolah kembali menjadi plastik ataupun barang-barang lainnya yang bermanfaat. Kita lanjut ke bagian ujung. Jadi total panjang kawasan wisata air kalau kita hitung dari ujung Mall Metropolitan yang ada di sini sampai ke Grand Kota Bintang adalah 4,1 km ya, atau sekitar 4 km lah. Dan bisa nanti dipergunakan untuk misal jogging, berjalan kaki di sepanjang aliran ini, atau juga berwisata.
Beberapa ikon-ikon yang kita lihat di sini sudah banyak juga yang rusak ya. Kemudian lantainya banyak yang kotor. Terdapat bolat-bolat kecil untuk menghalangi kendaraan-kendaraan naik ke area taman. Kalimalang Transit Gare D. Tol Becakayu sendiri adalah tol yang dibangun untuk memudahkan akses masyarakat Kota Bekasi. Sebenarnya Bekasi cukup banyak infrastruktur yang dibangun untuk mereka mobilitasnya warga-warganya ke pusat kota Jakarta. Nah, dengan adanya tol Becakayu biasanya masyarakat nempuh Kalimalang sampai ke arah Halim ya menuju ke Jakarta. Saat ini mungkin waktu tempuhnya pada saat naik tol Becakayu cukup 10 sampai 15 menit sudah sampai di Halim atau juga di DI Panjaitan. Nah, kalau lewat Kalimalang sendiri itu kan banyak traffic light ataupun lampu merah di sepanjang jalurnya. Dan waktu tempuh biasanya mungkin 35 sampai 45 menit, kalau lagi padat bisa sampai 1 jam. Yang di samping ini adalah flyover yang menghubungkan kawasan M Hasibuan dari arah Bekasi, dari arah timur ingin ke Jakarta. Tadinya bisa melewati perempatan yang ada di Ahmad Yani, namun karena adanya pilar-pilar tol Becakayu, jadi jalur yang ke arah barat, ke arah Jakarta itu dialihkan naik ke flyover. Ini adalah salah satu kondisi jembatan yang ada di dekat Bumi Satria Kencana ya, lebih ke arah barat, dan jembatan ini permukaan airnya hampir sama dengan permukaan jembatan. Sama dengan yang tadi kita lihat di awal, sampah-sampah styrofoam banyak juga yang tersangkut di area jembatan di sini. Ini yang sangat disayangkan. Baik, kita akan berjalan di pinggir aliran Kalimalang ke arah Grand Metropolitan. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang ada pekerjaan saat ini berlangsung adalah membangun jembatan lengkung. Sampai di manakah tahap awalnya nanti akan dibongkar jembatan-jembatan kecil seperti ini, kita belum ketahui. Sehingga pada bulan Januari untuk kawasan wisata air Kalimalang sudah dapat dikunjungi oleh masyarakat. Dan sudah ada restoran apungnya, perahu-perahunya, serta mungkin restoran-restoran yang ada di pinggir di area taman. Jadi sana itu ke arah Legun ya. Mungkin pada saat dibongkar jembatannya akan dibuatkan diturap lagi ya area bagian pinggir di dekat jembatan ini. Di seberang jembatan itu adalah akses menuju ke Pekayon. Baik, kita tunggu bersama karena ini salah satu ikon Kota Bekasi, ikon wisata yang baru di tahun 2026.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.